Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita setiap harinya untuk hari demi hari. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, biarlah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan. Kita menyerahkan semuanya hanya kepadanya dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, Masih Pemarah. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin. Ada hubungan kuat antara kegembiraan dan harapan hidup. Ya, jadi sebuah studi dilakukan pada 660 orang di atas usia 50 tahun di Oxford, Ohio. Pada tahun 1975, mereka menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa hal, termasuk sikap mereka tentang penuaan. Peneliti memeriksa untuk melihat peserta mana yang masih hidup pada tahun 1998 dan mereka mencatat ketika yang lain telah meninggal. Ternyata mereka yang memandang penuaan sebagai pengalaman positif rata-rata 7,5 tahun hidup lebih lama. Ini adalah keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol, yang masing-masing dapat menambah 4 tahun dalam hidup Anda. Ini juga mengalahkan olahraga, tidak merokok, dan menjaga berat badan yang sehat. Strategi yang dapat menambah 1 hingga 3 tahun. Ya, jadi suatu pelajaran yang menarik bagi masing-masing kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus bersyukur di dalam setiap apapun yang kita hadapi. Tentunya mungkin ada masalah-masalah yang akan terjadi, tetapi biarlah masalah itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita supaya kita lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sini dilakukan sebuah penelitian, ternyata yang memandang penuaan sebagai pengalaman positif rata-rata 7,5 tahun hidup lebih lama. Jadi segala sesuatu dipandang positif sehingga kehidupan kita pun dapat menjadi berkat. Ini adalah keuntungan ya yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol. Jadi ini juga mengalahkan olahraga, tidak merokok, dan menjaga berat badan yang sehat. Strategi yang dapat menambah 1 hingga 3 tahun dalam kehidupan kita. Ya, jadi inilah bagaimana pelajaran di dalam kehidupan kita, pelajaran yang baru, pengalaman yang baru lagi, bagaimana kita dapat memandang kehidupan kita lebih baik lagi, atau kita dapat mempunyai pikiran yang positif setiap saat. Jika Anda bangun pagi ini dengan lebih sehat daripada sakit, Anda lebih diberkati daripada sejuta orang yang tidak dapat bertahan hidup dalam seminggu. Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya pertempuran, kesepian di penjara, penderitaan karena penyiksaan, atau rasa sakit karena kelaparan, Anda berada di depan 500 juta orang-orang di dunia. Jika Anda dapat menghadiri gereja tanpa takut dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau takut akan kematian, Anda lebih diberkati dari 3 miliar orang di dunia. Jika Anda memiliki uang di bank dan di dompet, serta uang kembalian ketika membeli makanan, Anda termasuk di antara 8% orang-orang kaya di dunia. Ya, jadi saya harap Anda tidak lagi menggerutu. Ya, kita ganti menggerutu itu dengan rasa syukur yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana kita mengatur akan pikiran kita, ya bagaimana kita selalu mempunyai pikiran yang positif. Mungkin ini saatnya menuliskan beberapa hal yang bisa Anda syukuri. Ya, jadi di sini ya dikatakan kita harus bersyukur. Kita bisa menulis rasa syukur apa ya yang harus kita sampaikan ya di dalam diri kita setiap harinya. Di sini contohnya ada 9 poin rasa syukur. Ya, yang pertama, untuk pajak yang saya bayar, karena itu berarti saya masih bekerja. Ya, yang kedua, untuk kotoran yang saya harus bersihkan setelah acara pesta, karena itu artinya saya dikelilingi oleh teman-teman. Yang ketiga, untuk baju-baju yang sudah agak sempit, karena itu berarti saya punya cukup makanan. Yang keempat, untuk halaman rumput yang butuh dipotong,
jendela yang perlu dibersihkan, dan talang yang perlu diperbaiki. Karena itu saya mempunyai rumah. Ya, yang kelima, untuk semua keluhan yang saya dengar tentang pemerintah, karena itu berarti kita punya kebebasan berpendapat. Yang keenam, untuk tempat parkir yang saya temukan di ujung tempat parkiran, karena itu berarti saya telah diberkati dengan transportasi. Untuk orang di belakang saya di gereja yang bernyanyi dengan suara sumbang, karena itu artinya saya bisa mendengar ya. Yang kedelapan, untuk tumpukan cucian dan setrika, karena itu berarti saya punya pakaian untuk dipakai. Yang kesembilan, untuk kelelahan dan nyeri otot di penghujung hari, karena itu berarti saya mampu bekerja. Ya, jadi dari 9 poin ini adalah hal-hal yang mungkin setiap hari kita pikirkan. Ya, setiap hari kita lakukan, tapi dengan semua ini digantikan bahwa kita harus bersyukur pada saat kita melakukan setiap pekerjaan itu. Pada saat kita mengalami hal-hal kesusahan, ya kita harus gantikan itu dengan rasa syukur. Karena semuanya itu ada untuk diri kita, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ya, dan juga di sini di poin yang ke-9, untuk kelelahan dan nyeri otot di penghujung hari, kita gantikan karena itu berarti saya mampu bekerja. Ya, karena Tuhan masih memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Ya, walaupun kita mungkin sakit, ya tapi bagaimana kita mau berusaha untuk mau melakukan yang terbaik. Ya, dan di sini juga dikatakan bahwa untuk baju-baju yang sudah agak sempit, karena itu berarti saya punya cukup makanan. Ya, inilah hal-hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita setiap hari lagi. Mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang akan kita sampaikan. Nah, ini juga menjadi suatu pelajaran bagi diri saya secara pribadi. Ya, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, baiklah kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, meminta akan tuntunan Tuhan supaya Dia dapat terus memberikan kehidupan kita hari demi hari, boleh menjadi suatu pelajaran, boleh menjadi suatu hal yang baik supaya kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dan juga di sini katakan jika kita memiliki uang di bank dan di dompet serta uang kembalian ketika membeli makanan, itu berarti kita adalah 8% orang-orang yang kaya di dunia. Ya, jadi walaupun kita diberikan secukupnya, tetapi kita masih merasakan bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran-pelajaran yang sederhana, tetapi mempunyai suatu pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi kita boleh lihat berapa banyak lagi hal yang dapat kita tambahkan ke daftar bersyukur ini. Ya, jadi akan banyak, mungkin beratus-ratus yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dan kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi setiap hari kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, oleh karena Dia sudah menempatkan kita di suatu tempat supaya kita dapat ditempa, supaya kita dapat dilatih. Ya, kita mau belajar setiap harinya, dan biarlah kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus mau diajar, untuk terus mau dilatih hari demi hari. Jadi katakan di ayat itu, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ya, jadi perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah itu dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita, supaya kita hidup lebih semangat lagi, supaya kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, inilah pelajaran yang sangat indah bagi kita saat ini. Ya, jika kita bangun pagi ini dengan lebih sehat daripada sakit, itu artinya kita diberkati daripada sejuta orang yang tidak dapat bertahan hidup dalam seminggu. Ya, inilah yang harus kita renungkan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, artinya kesempatan itu masih Tuhan berikan bagi masing-masing kita, supaya kita dapat berkarya di dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini, hal yang tidak mudah yang harus Yesus jalani dalam kehidupannya. Dia harus berkorban dengan segala sesuatunya. Dia harus merasakan apa yang sebenarnya dia tidak rasakan dalam kehidupannya. Dia merasakan penderitaan manusia di dunia ini. Ya, sebenarnya dia sudah nyaman di tempatnya. Tetapi bagaimana dia mau mengambil bagian untuk dapat merasakan pengalaman sebagaimana manusia berdosa. Ya, dikatakan bahwa Yesus yang tidak berdosa itu
harus hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa, dan dia harus bertahan dengan setiap prinsip-prinsip kehidupannya. Yang luar biasa perjalanan Yesus di atas dunia ini. Pada saat dia berada di tengah-tengah orang yang berduka cita, Yesus pun merasakan hal itu. Pada saat dia berada di orang-orang yang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan itu. Dan Yesus pun berada di orang-orang yang merasakan sukacita itu. Jadi setiap situasi yang kita sudah alami di atas dunia ini, Yesus sudah melewati itu terlebih dahulu. Biarlah setiap teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita, itu menjadi suatu pelajaran untuk kita, supaya kita mau lagi lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada saat ini. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang merasakan kesusahan, yang merasakan pengalaman-pengalaman yang buruk, tetapi bagaimana mereka mau berjuang. Ya, inilah bagaimana kita harus melihat di sekeliling kita. Biarlah itu dapat menjadi suatu pelajaran bagi kita, supaya kita boleh lebih lagi berserah sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Dan di sini juga dikatakan ini adalah keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol, yang masing-masing dapat menambah 4 tahun dalam hidup Anda. Ya, jadi pada saat kita mempunyai rasa syukur dan kita mempunyai pikiran yang positif, ya, ini keuntungannya lebih besar ya daripada diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol. Rasa syukur itu dan mempunyai pikiran positif itu dapat menambah 4 tahun dalam hidup kita. Ini juga mengalahkan olahraga, tidak merokok, dan menjaga berat badan yang sehat, strategi yang dapat menambah 1 hingga 3 tahun. Ya, jadi pada saat kita mempunyai rasa syukur dan pikiran yang positif, ya disitulah kita akan merasakan suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita juga harus menyeimbangi semuanya itu dengan terus berolahraga, ya, terus menjaga akan pola hidup kita, sehingga semuanya itu akan berjalan dengan seimbang. Inilah menjadi suatu pelajaran yang luar biasa bagi masing-masing kita. Ya, biarlah ini kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan ini juga menjadi suatu teguran bagi saya secara pribadi. Dan baiklah kita sama-sama mendoakan ini, sehingga di dalam situasi apapun yang kita hadapi, baiklah kita mau menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan saja. Dari pelajaran-pelajaran yang kecil ini mempunyai suatu makna yang luar biasa, makna yang besar dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mau lagi berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan berterima kasih, dan selalu mempunyai pikiran yang positif. Dan di sini juga kita diajarkan bagaimana kita dapat menuliskan rasa syukur kita itu setiap harinya. Ya, dari setiap permasalahan yang kita hadapi, ya kita bersyukur dengan semuanya itu, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ya, inilah yang menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita masing-masing. Ya, jadi di sini untuk semua keluhan yang saya dengar tentang pemerintah, karena itu berarti kita masih mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Ya, jadi suatu hal yang sangat indah. Ya, biar kita mau dapat melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan pada saat kita berada di orang-orang, ya di sekeliling kita, ya biarlah kita dapat bisa bekerja sama. Kita dapat bisa bersatu hati untuk dapat menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya pemirsa, biarlah setiap komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu di dalam kehidupan kita. Dan baiklah kita dapat mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Inilah menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.